Oke, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap menjaga stamina dan kesehatan kita. Semoga Allah senantiasa beri kesehatan dan kekuatan dalam belajar mengajar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi matriks. Apa itu matriks? Nah, apa itu matriks? Atau pengertian dasar dari matriks. Ada yang udah pernah tahu? Atau ada yang udah pernah dengar? Atau ada yang udah pernah baca tentang matriks? Kalau ada yang bilang, Bu, saya pernah nonton Matrix Reloaded. Nah, ini matriks gini ya, Reloaded. Ini nggak ada hubungannya sama sekali sama matriks dalam matematika. Dalam matematika, matriks adalah penulisan bilangan pada kurung siku. Kurung siku itu seperti ini, nah, atau kurung biasa. Gitu. Salah. Atau kurung biasa seperti ini. Nah, matriks biasa digunakan untuk mengelompokkan gitu ya, bilangan pada baris dan kolom tertentu. Yang paling penggunaan matriks ya bisa digunakan untuk SPLDV. Kemarin kan kita udah belajar tuh SPLDV ya, tentang persamaan linear dua variabel. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya SPLDV ada dua ya, nih contoh aja. Misalnya 2x plus 3y gitu ya. 2x plus 3y sama dengan 10. Yang kedua misalnya x min 5y gitu. Sama dengan misalnya min 15 ya, hanya misal ya, ini nggak perlu dihitung ya, atau min 16 gitu. Nah, ini bisa diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, cara mengubahnya kan tadi matriks fungsinya untuk mengelompokkan. Jadi kita akan mengelompokkan koefisien dengan koefisien. Jadi koefisiennya aja yang dikelompokkan dalam satu matriks. Kita lihat di sini koefisiennya ada 2, sampingnya ada 3, bawahnya 1, kemudian minus 5. Nah, ini. Kemudian ini kita kelompokkan variabelnya. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, hasilnya juga sama. Kita kelompokkan juga di sini. Hasilnya ada berapa? Ada 10 dan ada 16. Ada 10, ada min 16. Nah, inilah matriks. Salah satu fungsi dari matriks adalah mengelompokkan sistem persamaan linear dua variabel. Ini salah satunya ya. Nah, kemudian kita akan membahas sampai sini paham ya pengertian matriks. Nah, kalau sudah paham, kita akan membahas mengenai istilah ya. Istilah yang terdapat pada matriks. Nah, kita akan mengenal nanti masih banyak, tapi ini istilah dasarnya aja yang hari ini akan kita bahas. Ada istilah dasarnya. Hanya ada ada 3 ya. Yang pertama adalah baris ya. Baris pada matriks gitu ya. Baris pada matriks itu jadi dia satu baris itu ke samping. Satu baris adalah ke samping. Misalnya contoh ya. Saya buat kayak gini. Nah, ini saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini. Nah, kita akan tulis baris pertama itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, jadi ke samping itu satu baris. Terus baris kedua itu adalah 4, 5, 6 gitu.
1, 2, 3, baris kedua 4, 5, 6. Ini disebut sebagai baris. Yang kedua adalah kolom. Kolom itu ke bawah atau menurun ya istilahnya ya, menurun. Kalau baris itu mendatar. Mendatar, tadi lupa saya tulis. Baris itu mendatar. Kalau kolom itu menurun. Misalnya dengan contoh yang sama. Dengan contoh yang sama, kita bisa lihat kolom pertama isinya adalah 1 dan 4. Kolom kedua, kolom 2 isinya adalah 2 dan 5, dan kolom ketiga isinya adalah 3 dan 6. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kayaknya ya. Yang berikutnya setelah baris dan kolom ada istilahnya ordo. Ordo itu biasa ditulisnya dalam bentuk M kali N. M itu adalah baris, ya, baris. N itu adalah kolom. Maksudnya ordo itu jenis matriksnya. Ada berapa baris? Artinya ordo adalah jumlah baris dan kolom. Ini artinya adalah jumlah baris dan kolom yang terdapat pada suatu matriks tersebut. Nah, contoh yang ini aja ya, kita lihat ya. Contoh yang ini kita bisa lihat. Contoh yang ini ada berapa barisnya? Kita bisa lihat nih, baris pertama, kedua, jadi cuma ada 2 baris kan? Ada 2 baris dan berapa kolom? Kolomnya ada 3 ya kan? Dan 3 kolom. Saya tulisnya gini aja pakai angka. 2 baris dan 3 kolom. Maka saya bisa tulis ordonya adalah 2 kali 3. Jadi matriks dengan 2 baris dan 3 kolom atau ordonya 2 kali 3. Kita biasa tulisnya kayak gini, M, terus kecil di bawah angkanya, 2 kali 3. Nah, ini artinya matriks berordo 2 kali 3. Jangan sampai ketukar, itu adalah jumlah barisnya yang di depan, kemudian yang terakhir adalah jumlah kolomnya. Misalnya saya bikin contoh lagi deh ya, kalau misalnya takut bingung. Ada contoh lagi, misalnya saya ganti sekarang, saya balik ya. Contoh berikutnya, matriks ini terdiri dari 3 baris, jadi kita hitungnya ke bawah. Ke bawah ada 3, berarti 3 baris, 2 kolom, ke sampingnya ada 2. Maka kita akan tulis ordonya adalah 3 kali 2, atau kita tulis M 3 kali 2. Nah, seperti ini. Ini namanya ordo. Nah, istilah yang terakhir adalah elemen. Nah, elemen matriks. Elemen itu adalah anggota matriks. Kita biasa sebutnya sebagai tulisnya sebagai A M kali N. Nah, artinya elemen baris ke M, kolom ke N. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kita ambil contoh yang ini ya, yang tadi sama semuanya. Nah, ini kita bisa tulis baris pertama, kolom pertama, atau A satu-satunya itu adalah 1. Ya. Baris kedua, kolom kedua, ya, itu 1. Baris pertama, kolom kedua kita tulis A12. Nah, baris pertama tapi kolom kedua itu adalah 2. Kemudian
baris pertama kolom ketiga A. Jadi kita lihat baris pertama itu yang atas. Itu namanya baris pertama. Oke, baris pertama kolom ketiga A13. Jadi yang paling atas tapi yang ketiga gitu. Itu adalah 3. Nah, di sini. Baris kedua, nah baris kedua itu kita lihat yang bawahnya. Kolom pertama A21 itu adalah 4. Baris kedua, kolom kedua itu adalah 5 dan baris kedua, kolom ketiga itu adalah 6. Ya, jadi seperti itu sehingga kita sering nulis yang namanya elemen matriks itu kita tulis sebagai kayak gini nih. Misalnya ya. Kita tulisnya kayak gini. Nah, nih. Jadi sorry. Kita tulisnya di sini A11 ya. A11, A12 sampai paling ujung sini kita tulisnya A1N karena baris paling pertama. Kalau ke bawah A11, A21, A31 sampai AN1. Nah, ini terakhir ANN. Nah, seperti ini bentuk umum dari matriks. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis matriks. Yang pertama ada kita sering sebut matriks kolom. Matriks kolom itu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya ya. Contohnya kayak gini. Bisa dia ke bawah bisa panjang tapi cuma satu doang. Gitu. Jadi misalnya saya tulis seperti ini ke bawah kayak gini. Nah, tapi nanti di tengah misalnya ini A11 gitu ya, di bawahnya kan harusnya A21. Nah, kita isi terus sampai AN1. Nah, ini bisa berapa aja, bisa 2, bisa 3, tapi ke sampingnya nggak ada, jadi cuma satu kolom kayak gini. Ini namanya matriks kolom. Yang kedua adalah matriks baris. Nah, matriks baris ini kebalikannya pasti ya. Matriks baris, matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, sama konsepnya, cuman dia ke samping. Ya, konsepnya ke samping. Contoh, ini lebih gampang bikinnya. Misalnya A11 gitu ya. Soalnya cuma ke samping doang. A11 sampingnya A12 gitu kan. Dan terusnya sampai terakhir A1N. Udah sini. Namanya matriks baris. Kita lanjut. Yang ketiga adalah matriks 0. Matriks 0 ada yang disebut matriks 0 adalah matriks yang semua anggotanya 0 atau 0. Jadi contoh ya, bukan contoh, ini satu-satunya matriks 0 itu ya seperti ini. Ya, contoh. Tapi bisa berapa aja elemennya, bisa matriks apa aja juga bentuknya, ordonya berapa aja juga bebas. Tapi dia nah, jadi seperti ini matriks 0 isinya 0 semua, berapapun anggotanya pokoknya 0 semua. Kemudian ada lagi istilah matriks persegi. Nah, matriks persegi ini yang akan kita pelajari nanti ya, ordonya 2x2. Matriks persegi ini adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Atau ordonya, matriksnya ordonya M kali M, jadi sama.
M besar dulu, kemudian M kali M. Jadi M kali M. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya barisnya 2, kolomnya 2 gitu. Barisnya 3, kolomnya 3. Contoh deh ya. Contoh kita ambil yang akan kita pakai adalah matriks 2 kali 2. Ya, matriks 2 kali 2. Ini kita tulis di sini sama dengan, misalnya saya isi ya anggotanya 3, 2, 5, 4. Sorry, ini udah disediain. Oke. Nah, kemudian ada lagi istilahnya matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang isinya 1, 0. Jadi diagonal, matriks yang diagonal utamanya 1 dan sisanya 0. Maksudnya diagonal utama itu yang dari ujung kiri diagonalnya ke bawah gitu. Contoh ya, contoh aja deh. Langsung aja contoh biar enak. Contohnya ada di sini, kita bisa lihat. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ke samping sini 1, sisanya 0. Berapapun ukurannya, bisa begini, bisa juga kalau yang 2 kali 2, dan dia harus persegi ya bentuknya ya. Dia harus persegi. Kalau 2 kali 2 seperti ini. Oke. Kira-kira sampai sini aja yang saya bisa jelaskan. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis matriks, tapi batasan yang akan kita pelajari hanya sampai sini. Selanjutnya, pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang operasi pada matriks. Nah, untuk penugasannya, untuk ini saya akan menanyakan secara lisan pada pertemuan berikutnya. Jadi semuanya bisa belajar. Jadi saya akan tanyakan satu persatu secara lisan mengenai pengertian dari matriks, pengertian dasar matriks. Baik itu apa itu matriks, atau misalnya baik itu apa itu matriks, atau jenis-jenis matriks, ataupun istilah-istilah pada matriks. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas pengertiannya, atas perhatiannya. Semoga ada yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Untuk materi hari ini akan saya kirim ke GCR, ke forum ya, bisa dilihat di forum GCR masing-masing. Jika masih belum mengerti bisa diulang videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh saya sendiri. Guru Matematika SMA Islam Al-Azhar 8 Sumarekon, Bekasi.